teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tarida Evelina dari kelas Akuntansi B Stambuk 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan dari pembuatan video saya ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Andus Jumiadi Abdiwinata AK MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal Buyura Krim Puding. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Dunia usaha khususnya dalam bidang kuliner untuk saat ini mengalami perkembangan yang semakin pesat. Terbukti dengan banyaknya makanan yang bermunculan dengan rasa bervariasi dan beraneka ragam. Makanan yang enak dan bergizi tidak harus mahal, salah satunya adalah puding. Masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung memilih makanan yang siap saji, murah dalam jumlah banyak, enak dan juga harus menarik. Aneka kreasi puding sudah cukup familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Berbagai varian rasa, mulai dari puding coklat, puding buah, puding susu, sampai inovasi baru puding cake, selalu laris manis diserbu konsumen sebagai makanan penunda lapar dan hidangan penutup di setiap kesempatan. Puding juga merupakan makanan yang cocok untuk waktu santai. Hampir semua kalangan menyukai makanan ini. Puding juga sangat bagus untuk kesehatan. Peluang inilah yang bisa dimanfaatkan menjadi alternatif tepat untuk memulai sebuah usaha kecil dari dapur rumah. Usaha makanan ini cukup menjanjikan karena banyak penggemar makanan kecil sederhana, lezat, dan tidak mengandung banyak karbohidrat sehingga baik untuk kesehatan. Adapun profil perusahaan yaitu yang pertama gambaran umum. Nah, untuk nama perusahaannya, usaha saya bernama Buyura Krim Puding karena menyediakan berbagai macam varian mulai dari puding buah, sayuran, dan puding es krim. Nah, jadi bidang usaha ini adalah bidang usaha kuliner. Jenis usaha ini bergerak di bidang camilan sehat, memilih bidang makanan sehat karena usaha ini dapat memenuhi kebutuhan, bahkan modal yang dikeluarkan juga tidak terlalu banyak. Alamat perusahaan ialah di Jalan Camar 2, nomor 167 Perumnas Mandala. Jumlah tenaga kerja terdiri dari 2 orang dan promosi atau pemasaran yang kami gunakan ialah jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Untuk identitas pemilik perusahaan, nama pemilik ialah Tarida Evelina Sormin, alamat di Jalan Camar 2 juga, nomor 167 Perumnas Mandala. Nomor telepon 0821 6589 6897. Adapun menu makanan yang ada di Buyura Krim Puding yaitu ada puding buah yang terdiri dari rasa stroberi, alpukat, mangga, dan pisang. Yang kedua ada puding sayur yang terdiri dari wortel, labu, dan jagung. Dan yang terakhir itu adalah puding rasa. Ada rasa vanila, ada rasa coklat, dan rasa cappuccino. Menu minuman yang ada di Buyura Krim Puding yaitu ada es krim puding, es puding, dan kopi. Pada aspek pemasaran, pada target dan segmentasi pasar, target pasar dari produk ini yaitu seperti mall, kantor, rumah makan, catering, dan warung-warung, kios atau toko, bahkan perorangan untuk acara keluarga, kebutuhan pribadi dan organisasi dalam event-event yang diselenggarakan. Dalam artian usaha ini dapat diperuntukkan bagi semua golongan. Segmentasi pasar dari produk ini yaitu untuk kalangan umum karena bisa dinikmati dari semua kalangan mulai dari anak-anak, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan sampai orang tua juga bisa menikmati produk ini.
Nah, jadi setiap kegiatan memulai usaha harus mengukur kemampuan produk maka kita terhadap lingkungan atau pesaing yang ada melalui SWOT. Nah, yang pertama itu adalah strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini adalah terbuat dari bahan-bahan alami, bahan produk yang sehat dan higienis, terus dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah produknya mudah ditiru, kemudian produk tidak tahan lama. Dan yang ketiga adalah peluang. Nah, peluangnya yang pertama adalah tempat strategis, yang kedua industri kuliner tidak pernah surut, dan yang ketiga adalah prospek atau peluang cukup besar untuk dikembangkan. Yang keempat adalah ancaman. Nah, jadi banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing. Yang kedua itu persaingan dalam pemasaran juga semakin ketat. Rencana penjualan yang kami gunakan itu strategi promosi, yaitu untuk menarik minat para konsumen. Maka Bu Yura Krim Puding mengadakan promosi sebagai berikut. Nah, yang pertama diskon 10% bagi pelanggan yang berulang tahun. Yang kedua pengumpulan kupon belanja untuk mendapatkan potongan harga. Strategi pemasaran yang pertama adalah produk. Produk yang kami hasilkan adalah produk buatan kami sendiri dengan kualitas bahan yang alami, dengan kualitas yang terbaik, dan produk dengan kemasan yang menarik. Yang kedua promosi, yaitu melakukan iklan-iklan di dunia internet, baik melalui situs jejaring sosial maupun forum. Sekarang adalah zamannya serba internet juga kan. Jadi di mana komunikasi sangat mudah dilakukan. Jadi kami melakukan promosi Bu Yura Krim ini menggunakan media sosial yang pengoperasiannya sangat mudah dan lebih efisien. Jadi promosi dengan media mouth to mouth atau dari mulut ke mulut, promosi ini terbilang sangat mudah penyebarannya. Tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk berpromosi, cukup bercerita kepada orang-orang terdekat, teman atau keluarga, sehingga secara tidak langsung masyarakat akan merasa penasaran dan akan mencari tahu. Dan yang ketiga adalah tempat pemasaran dari produk ini berlokasi di Jalan Camar 2 nomor 167 Sumatera Utara. Pada tahap ini kami melakukan penjualannya dengan harga yang relatif mudah dan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dengan tidak mengurangi kualitas isi produk. Adapun rencana keuangan kami itu yang pertama kebutuhan investasi, yaitu 1 unit kompor gas seharga 200.000, 1 unit blender seharga 150.000, 2 unit lemari pendingin seharga 3 juta, 4 set meja dan kursi seharga 2 juta, 2 buah burner seharga 50.000, 1 unit AC seharga 2 juta, 2 unit tabung gas seharga 168.000, 4 unit loyang seharga 120.000, 10 unit cetakan puding seharga 150.000, 3 unit panci seharga 300.000, dan peralatan lainnya seharga 500.000. Jadi total dari kebutuhan investasi kami adalah sebesar Rp8.638.000. Dan untuk sumber modal kami sendiri seharga Rp25 juta. Dan yang ketiga itu adalah pembelanjaan modal untuk aktiva tetap, di mana 1 unit sewa toko per tahun seharga 7 juta, persediaan bahan produk seharga 6.177.000, kemudian promosi seharga 200.000. Yang kedua itu ada 2 unit lemari pendingin seharga 3 juta, 1 unit AC seharga 2 juta, 4 set meja dan kursi seharga 2 juta, 1 set peralatan masak seharga 1 juta, dan perlengkapan lainnya sebesar Rp500.000. Maka total dari pembelanjaan modal untuk aktiva tetap sebesar Rp21.877.000. Dan yang keempat adalah biaya kebutuhan bahan baku. Yang pertama, bubuk puding tanpa rasa sebanyak 30 kg, harga satuan sebesar 85.000, maka totalnya 30 dikali 85.000, maka hasilnya Rp2.550.000. Yang kedua adalah buah mangga sebanyak 15 kg, harga satuannya 15.000, maka 15 dikali 15.000, maka didapat Rp225.000.
Yang ketiga adalah buah pisang 10 lirang, harga satuan 12.000, maka hasilnya Rp120.000. Yang keempat adalah buah alpukat sebanyak 15 kg, harga satuan 8.000, maka total Rp120.000. Yang kelima adalah buah stroberi sebanyak 10 kg, harga satuan 27.000 per kilogram, maka totalnya adalah Rp270.000. Yang keenam adalah bubuk coklat sebanyak 5 kg, harga satuan Rp80.000, maka hasilnya Rp400.000. Yang ketujuh adalah bubuk vanila sebanyak 5 kg, harga satuan Rp65.000 per kilogram, maka totalnya adalah Rp325.000. Yang kedelapan adalah bubuk cappuccino sebanyak 5 kg, harga satuan Rp65.000 kilogram, maka totalnya Rp325.000. Yang kesembilan adalah coklat batang sebanyak 2 kg, harga satuan Rp50.000, maka totalnya Rp100.000. Yang ke-10 adalah gula pasir sebanyak 75 kg, harga satuan Rp12.000, maka totalnya Rp900.000. Yang ke-11 adalah garam sebanyak 1 pak, harga per pak itu Rp4.000, maka totalnya Rp4.000. Yang ke-12 adalah jagung sebanyak 5 kg, harga satuan Rp6.000, totalnya Rp30.000. Yang ke-13 adalah kelapa sebanyak 30 buah, harga satuan Rp8.000, totalnya Rp240.000. Yang ke-14 adalah keju sebanyak 2 kg, harga satuan Rp120.000, maka didapat totalnya sebanyak Rp240.000. Yang ke-15 adalah labu sebanyak 10 kg, harga satuan Rp4.000, total Rp40.000. Yang ke-16 adalah pewarna makanan sebanyak 3 botol, harga satuan Rp10.000, maka totalnya Rp30.000. Selanjutnya adalah susu kental manis sebanyak 100 kaleng, harga satuan Rp9.000, maka didapat totalnya sebanyak Rp90.000. Selanjutnya adalah susu cair sebanyak 4 liter, harga satuan Rp52.000, maka didapat total sebesar Rp208.000. Dan yang terakhir adalah wortel sebanyak 10 kg, harga satuan Rp8.000, maka totalnya 8 dikali 10 hasilnya Rp80.000. Jadi total biaya kebutuhan bahan baku adalah sebesar Rp6.177.000. Selanjutnya adalah biaya karyawan. Untuk gaji pegawai atau koki satu orang per bulan adalah sebesar Rp900.000. Gaji karyawan yang kedua adalah satu orang per bulan sebesar Rp700.000. Jadi total biaya karyawan adalah sebesar Rp1.600.000 per bulan. Adapun biaya pendapatan per bulan yaitu untuk jenis produk makanan pada puding alpukat seharga Rp3.000, untuk penjualan itu 10 dikali 30, maka didapat Rp900.000. Yang kedua adalah puding mangga seharga Rp3.000, penjualan sebanyak 10 dikali 30, maka didapat Rp900.000. Yang ketiga adalah puding pisang seharga Rp3.000, untuk penjualan 10 dikali 30, maka hasilnya Rp900.000. Untuk puding stroberi seharga Rp3.000, untuk penjualan 10 dikali 30, maka jumlahnya adalah Rp900.000. Dan untuk puding wortel seharga Rp3.000, penjualan 5 kali 30, maka jumlah sebesar Rp450.000. Dan untuk puding labu seharga Rp3.000, penjualan sebanyak 10 kali 30, jumlahnya sebesar Rp900.000. Untuk puding jagung seharga Rp3.000,
5 dikali 30 maka jumlahnya Rp450.000. Yang selanjutnya adalah puding vanila seharga 2.500. Untuk penjualan 10 dikali 30 maka jumlah yang didapat adalah Rp750.000. Ya, selanjutnya puding coklat seharga 2.500. Penjualan 10 dikali 30 maka jumlahnya Rp750.000. Yang terakhir adalah puding cappuccino seharga 2.500. Untuk penjualan 10 dikali 30 maka didapat Rp750.000. Jadi total dari biaya pendapatan per bulan sebesar untuk makanan sebesar Rp7.650.000. Dan untuk minuman yang pertama itu ada es puding untuk harga sebesar Rp5.000. Untuk penjualan 10 dikali 30 maka totalnya Rp1.500.000. Yang kedua adalah es krim puding seharga Rp8.000. Untuk penjualan 7 dikali 30 maka hasilnya Rp1.680.000. Yang ketiga adalah kopi seharga Rp3.000. Untuk penjualan 7 dikali 30 maka didapat Rp630.000. Jadi total pendapatan pada minuman sebesar Rp3.810.000. Jadi total keseluruhan adalah Rp11.460.000. Selanjutnya adalah biaya bulanan. Biaya bulanan karyawan sebanyak Rp1.600.000. Yang kedua biaya listrik dan air sebanyak Rp600.000. Maka total biaya bulanan sebesar Rp2.200.000. Untuk mencari keuntungan per bulan yaitu laba kotor dikurangi biaya operasional, maka Rp11.460.000 dikurangi Rp8.377.000, maka keuntungan per bulan ialah Rp3.083.000. Yang terakhir adalah perhitungan balik modal. Untuk mencari perhitungan balik modal ialah total investasi dibagi dengan total pendapatan. Total investasi sebesar Rp15.638.000 dibagi total pendapatan sebesar Rp3.083.000, maka perhitungan balik modal yang didapat adalah sebanyak 5 bulan.